Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan fiddin rahimakumullah. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita bersama. Tadabbur kita, tafakuh kita masih bisa kita lanjutkan, dan pada kali ini mari bersama-sama kita merenungkan, mempelajari, merenungkan untuk nanti kita amalkan terkait dengan bagaimana agar hati kita itu mudah menerima kebenaran. Nah, jadi adik-adik, anak-anakku semuanya, sekarang ini sering sekali kita lihat orang itu banyak sekali yang mengeluh. Kenapa anak-anak muda, kenapa yang namanya pelajar-pelajar mereka itu pada membuli temannya, mereka itu mudah berbohong, mereka itu bahkan melakukan penganiayaan seperti kalau yang dikenal di daerah sini itu dengan istilah kelitih. Kemudian ada juga sekarang ini yang marak bullying ya, jadi anak menghajar temannya dengan mudah, bahkan terkadang sampai meninggal gitu ya. Kemudian dinasihati orang tua susah, dinasihati guru susah. Itu sebenarnya kalau menurut Islam ya, kalau menurut Islam itu yang bermasalah itu pada hatinya. Hati dari anak-anak sekarang, hati dari para pemuda-pemuda itu, para pemudi, hati generasi muda. Artinya apa? Artinya bukan hanya akalnya, tapi hatinya itu. Karena itulah maka agar orang itu, agar anak itu mudah menerima nasihat, mudah menerima kebenaran, itu yang harus kita perhatikan, bagaimana kita berusaha agar hati kita itu menjadi hati yang peka. Hati yang kalau dinasehati, kalau dibilangi, itu kemudian bisa meresap. Hati kalau mendengar petunjuk, mendengar kata-kata yang baik, itu kita bisa kemudian meyakini dan mengikuti. Banyak sekali sekarang ini. Wah, sering ditayangkan di mana-mana yang namanya anak itu berbuat yang yang dipandang itu akhlak mazmumah, akhlak yang tercela gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan loh. Ada orang-orang yang memiliki hati yang hatinya itu sangat luar biasa bagusnya. Contohnya gini, kalau di dalam surat Al-Anfal ayat 2, itu kan Allah menyatakan ya, hati orang yang beriman itu cirinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila diingatkan nama Allah, disebut nama Allah, diingatkan ajaran Allah, hatinya itu tergetar. Hati tergetar itu gimana? Ya di situ itu kalau diperingatkan kebaikan, diingatkan dengan ayat-ayat Allah itu, dalam hati itu ada pancaran untuk menerima. Bahkan yang lebih hebat lagi dikatakan dalam ayat Al-Quran itu kan hatinya tergetar. Bukan malah ngantuk, bukan malah mainan, bukan malah macam-macam. Tapi kalau sholat saja terkadang lupa apa yang dibaca atau tidak tahu apa yang dibaca, itu parah sekali hatinya. Jadi ini penting sekali. Ada kualitas hati itu yang sampai kalau disebutkan peringatan-peringatan Allah itu hatinya tergetar. Jadi seperti kalau kamu diceritakan tentang yang mengerikan itu kan hati itu bisa sampai ada perasaan. Nah seperti itu. Itu hati yang baik itu bisa merespon itu. Kemudian diceritakan ini salah satu ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana Raja Najasyi dulu ya, raja dari Habasyah masuk Islam itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunhum tafidu minad dam'i. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 83 disebutkan, apabila mereka itu mendengar apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, jadi artinya mendengar Al-Quran itu bisa menetes air mata. Tafi itu bahkan bukan hanya menetes itu,
Dikatakan itu mengalir air mata. Kamu bisa bayangkan, ini Najasyi itu seorang pendeta yang kemudian menyadari kerasulan Nabi Muhammad. Dibacakan ayat Al-Quran itu mengalir air matanya. Loh, kamu ini yang sudah diajari Islam sejak lama, itu kalau disebutkan itu, apa bisa begitu? Ya saya juga. Itu suatu hal yang berat. Pertanyaannya gini, kok ada ya hati orang-orang itu yang sedemikian bagusnya, yang ketika mendengar ayat Al-Quran kok bisa menangis? Coba kamu itu, apakah pernah kamu itu menangis karena membaca arti dari Al-Quran? Apakah kamu itu pernah meneteskan air mata ketika kamu menyesali hal-hal yang itu maksiat yang kamu lakukan? Apakah pernah atau belum? Nah, ini dalam Al-Quran itu diceritakan. Ya nggak mungkin Tati, nggak mungkin Pak Yuk, nggak begitu. Itu pertanda bahwa hati kita itu masih jauh dari hati yang baik. Jadi ini cirinya begitu. Kemudian di dalam surat An-Nur ya ayat 35 itu dijelaskan bahwa hati orang yang mendapat sinar dari Allah gitu ya, hatinya itu sedemikian peka, sedemikian sensitif sampai dikatakan yakadu yudhi'u walau lam yamsas hunar, seakan-akan itu ibarat minyak yang luar biasa yang menyala sebelum disentuh api loh, luar biasa itu. Menyala sebelum disentuh api. Kalau orang itu belum diingatkan dia langsung sudah sadar. Baru dilihat saja dia sudah merasa. Itu yang hatinya bagus. Tapi kalau sampai diingatkan, sampai dinasihati berjam-jam biasa, itu hati yang bebal. Hati yang kasar, hati yang kotor, sehingga kebenaran itu tidak mudah nembus. Sehingga tahulah kamu yang namanya penjahat-penjahat berdarah dingin itu diingatkan kebaikan itu mereka udah nggak bisa tembus itu. Bahkan kalau diingatkan kebaikan mereka itu mungkin mengolok-olok. Kayak umat Nabi Lot, ketika oleh Nabi Lot itu diingatkan, mereka malah mengatakan, silahkan kamu keluar dari kampung ini karena kamu orang-orang suci. Nah, jadi seakan-akan kata-kata gini, oh kamu kan orang-orang suci, jangan di sinilah, keluar sana dari ya. Malah begitu. Artinya itu hal yang menunjukkan betapa hati itu kalau sudah keras, kalau sudah kotor, kalau sudah tertutupi, itu peringatan itu nggak bisa tembus. Dan kita lihat sekarang ini generasi itu banyak sekali yang seperti itu. Menghajar temannya, membuli temannya, melanggar aturan itu santai saja. Bahkan malah kamu lihat kan orang-orang yang anak-anak yang pada menghajar temannya, membuli temannya malah selebrasi di video itu. Ini sebenarnya itu anak uang paudu gitu ya, anak manusia atau bukan, pernah disentuh dengan keimanan enggak? Itu kan pertanyaannya kan begitu. Kalau hati itu disentuh dengan keimanan, disentuh dengan kebaikan, tentunya ya nggak sebebal itu, nggak sekasar itu. Jadi orang sampai dinasihati, diundangkan motivator ini itu dan sebagainya, tetap saja itu berarti hatinya bermasalah. Kalau hati bermasalah itu dari mana asalnya? Banyak gitu ya. Tapi Al-Quran memang menceritakan loh, ada hati manusia itu yang sampai sebebal itu, sekeras itu bisa. Karena apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Jadi dikatakan gini ya, dalam Al-Quran itu yang dikatakan hati itu asyaddu qaswah, tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Hati mereka itu kemudian mengeras seperti batu, au asyaddu qaswah, atau malah lebih keras lagi. Jadi kamu tahu berita-berita anak kok menganiaya orang tuanya, anak ada yang membunuh orang tuanya, orang tua ada yang membunuh anaknya, orang tua ada yang memperkosa anaknya sendiri, guru mencabuli muridnya, kiai mencabuli santrinya. Ya itu apa? Itu karena seperti tadi, asyaddu qaswah, hatinya itu sekeras batu. Jadi kalau kamu itu juga mendapat peringatan itu kamu itu tidak merasa, itu kamu itu harus hati-hati.
Kamu harus hati-hati, jangan sampai hatinya itu terus mengeras, memburuk, sampai lebih keras dari batu. Sampai orang tuanya aja dicuekan. Orang tuanya mungkin malah ditantang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai jadi seperti itu. Dikatakan juga dalam Al-Quran itu, atau kalau enggak qasat qulubuhum, hatinya membatu, juga dikatakan summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Mereka itu sudah tuli, kemudian sudah buta gitu ya. Itu sudah ibarat ditunjukkan nggak bisa melihat, dinasihati nggak bisa mendengar, padahal mereka itu bisa mendengar, bisa melihat, cuman dengan kebenaran itu seakan nggak melihat. Ada kebaikan itu nggak bisa melihat, ada nasihat yang baik itu nggak bisa mendengar. Itu namanya sumum bukmun umyung faum layar jiunwa. Orang yang begitu itu sulit kembali menjadi baik, karena kebaikan yang ditunjukkan nggak bisa diresapi, nasihat yang baik nggak bisa masuk. Jadi bicara nggak bisa, melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, fahum layar jiun. Orang seperti itu udah sulit kembali kepada baik. Maka dari itu kita semuanya, bukan hanya kalian, kita semuanya, sebelum kotoran itu mengotori hati kita terlalu parah, kita itu harus membersihkan terus hati kita. Kalau kamu bisa membayangkan jerih payah orang tuamu, bisa membayangkan jerih payah keluargamu, dan kemudian kamu bersedih menangis, oh tandanya hatimu itu masih baik, masih peka. Coba kamu tempelkan dalam pikiranmu, wah, bapak saya atau orang tua saya atau famili saya itu sedemikian jerih payah membesarkan saya, dan kamu kok sedih, tanda-tandanya hatimu itu masih bisa diproses lebih baik. Tapi kalau kamu itu nggak ada rasa sedih-sedihnya, bayangkan orang yang di rumah, yang selalu mendoakan kamu, itu kamu nggak bisa membayangkan jerih payahnya, ya itu kamu harus hati-hati. Jangan sampai itu diterus-teruskan, nanti hatinya itu mengeras. Kenapa hati itu bisa mengeras seperti itu? Dalam Al-Quran juga disebutkan kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena apa yang mereka lakukan itu sedikit demi sedikit menutupi hati mereka. Yang namanya kemaksiatan, yang namanya kemungkaran, yang namanya perbuatan yang nggak baik, itu mengotori hati sedikit demi sedikit. Lama-lama tebal sekali. Jadi ibarat kaca itu nanti akan tertutup debu dan nggak bisa lagi untuk berkaca. Itu hati yang sudah parah itu begitu. Nah, gitu ya. Jadi kemudian lalu gimana? Apa resepnya? Satu ya. Salah satu hati kita itu tidak baik, yaitu kembali kepada diri kita yang tidak baik. Itu karena makanan yang didapat itu tidak dari barang halal. Jadi kamu tahu anak-anak yang jahat, pemuda-pemuda yang jahat, kita nggak tahu dari mana asal rezeki untuk memberi makan mereka. Karena Nabi SAW bersabda, kulu lahmin umbita minal haram fanaru aulabiyah. Setiap daging kita yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih berhak untuk dia tempati. Ngeri sekali toh. Maka dari itu penting kalian juga mengingatkan orang tua agar dalam mencari rezeki itu yang baik-baik. Itu penting. Kalian kalau bukan milik kamu jangan digunakan. Kalau bukan hakmu jangan diambil. Karena apa? Itu sama saja kamu sedang menyiapkan diri kamu ke neraka. Karena semua daging makan itu kan jadi daging. Dan ketika jadi daging itu dari barang yang tidak halal, fanaru aulabiyah. Neraka itu lebih berhak untuk tempat tinggalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak tahu, jadi kenapa orang-orang pada hati pada bebal seperti itu, nggak bisa diingatkan dari mana mereka diberi rezeki. Bagaimana cara rezeki didapat oleh orang-orang tua mereka? Itu penting. Rezeki yang baik juga itu akan menjadikan anak-anaknya itu mudah dinasihati. Dan anak-anak yang patuh, yang tidak banyak maksiat, juga sebaliknya akan mempermudah rezeki dicari orang tuanya. Jadi kalau orang tua kamu mencarikan apa-apa untuk kamu itu kok mudah, atau famili kamu mencarikan untuk kamu itu mudah, tanda-tandanya antara lain karena kamu itu baik, kamu itu bersungguh-sungguh,
kamu itu tidak banyak bermaksiat. Kalau orang tuamu kesulitan macam-macam, jangan-jangan kalian itu banyak bermaksiat. Maka di sini yang tekun, yang baik, sehingga terus mengalir rezeki itu. Jadi itu penting seperti itu. Jadi itu. Yang kedua juga karena terlalu banyak orang itu bersukaria. Fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Terlalu banyak orang berhura-hura itu mematikan hati. Sekarang ini orang maunya apa-apa bersenang-senang, ya toh? Apa-apa senang-senang. Lulus ini senang-senang, ini senang-senang. Wah, senang-senangnya terkadang nggak dibatasi. Teta ini saja, lihat saja. Akhir dari semua yang hura-hura itu akan mematikan hati. Hati dinasihatkan. Fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Apa-apa inginnya gayeng, apa-apa inginnya rame. Sampai pengajian saja inginnya gayeng. Loh, pengajian kok gayengnya yang dicari? Jangan-jangan itu terjebak atau terperangkap pada fa inna kathrata dhahki tumitul qalba. Terlalu banyak tertawa bisa mematikan hati. Hatinya itu enggak peka lagi. Nah, ini penting ini. Dan yang terakhir adalah ada karat hati. Karat hati itu harus dihilangkan. Antara lain dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan yang tidak kalah pentingnya juga ziarah kubur. Kalau ada orang meninggal, umpamanya kamu pas libur, pas apa, mengikuti sampai kuburan. Biar kamu melihat bagaimana orang itu walaupun tadinya sehat, walaupun tadinya hidup, tapi kemudian meninggal dan ditaruh di kuburan nggak ada temannya. Di situ itu siapa yang akan menemani? Amalnya. Kalau yang nggak ada amalnya sudah nggak tahu apa yang akan dijalani, ya tentunya siksa. Ya itu saja ya sebagai peringatan bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa dipelihara oleh Allah dan hati kita itu menjadi hati yang peka, menjadi hati yang mudah menerima peringatan, menerima nasihat. Amin ya robbal alamin. Jadi demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.